Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu dari Hima Sultan dan selamat datang di Forest Talk episode kelima. Episode ini kita akan mengangkat tema eksistensi satwa di kawasan kampus IPB selama pandemi COVID-19. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan narasumber yang keren nih dari UKM Uni Konservasi Fauna, yaitu ada Mas Ferianto. Halo Mas. Halo. Mungkin boleh perkenalan dulu Mas sedikit sama beri penjelasan dikit aja tentang UKF itu apa gitu. Ya, perkenalkan nama gua Ferianto, biasa dipanggil Ferry. Dari organisasi mahasiswa IPB yang bernama Uni Konservasi Fauna atau biasa disingkat UKF. Jadi UKF ini bergerak di bidang pelestarian alam khususnya fauna Indonesia. UKF berdiri sejak tahun 2003 dan sampai sekarang. Untuk mungkin gambaran tentang UKF, kita berkegiatannya ada lapang dan non lapang, dan ada juga kita dibagi menjadi 8 divisi konservasi yang mana itu memuat sebagian besar taksa. Ada divisi konservasi karnivora, herbivora, primata, fauna perairan, burung, insekta, reptil amfibi, dan ex situ. Jadi kita bergeraknya fokus di 8 divisi konservasi itu, tapi tetap satu kesatuan UKF itu. Jadi walaupun dibagi menjadi 8 divisi kerja, tapi kita berkegiatan tetap satu UKF gitu. Mungkin itu sih gambaran. Oke, luar biasa sekali ya Mas UKF ini. Nah, bicara mengenai satwa nih Mas, selama pandemi COVID ini apa aja sih dampaknya terhadap satwa-satwa tersebut, terutama mungkin yang berada di kebun binatang? Ya, yang paling utama itu kelaparan ya. Walaupun kita tidak pungkiri juga bahwa sebelum adanya pandemi juga satwa-satwa di kebun binatang kebanyakan kelaparan. Dan ditambah lagi datanglah pandemi ini karena sumber pendanaan pakan mereka itu berasal kebanyakan ya, apalagi dari kebun binatang yang swasta, sumber pendanaan pakannya berasal dari pembelian tiket pengunjung. Nah, kebun binatang ini kan ada ratusan satwa di dalamnya, dan ketika pandemi ini tidak bisa, pengunjung tidak bisa datang lagi ke kebun binatang, akhirnya kebun binatang swasta ini ya mau tidak mau harus keluar dana pribadi juga. Dan untuk yang negeri biasanya itu dapat pendanaan dari pemerintah daerah APBD. Dan untuk mungkin dari kelaparan ini biasanya diantisipasi dengan pengurangan porsi pakan, dengan klaim bahwa pengurangan ini masih memenuhi gizi satwanya. Karena ya untuk mempertahankan makhluk hidup ya, kan kita ini berurusannya dengan makhluk hidup satwa, yang mau nggak mau ya harus tetap diurusin gitu, walaupun pendanaannya itu nggak ada. Nah, di sisi lain juga bukan hanya faktor internal aja kayak tadi, kekurangan dana untuk pembelian pakan, bahkan dari sumber pemasok pakannya juga itu banyak yang gulung tikar gitu gara-gara pandemi ini. Jadi bukan hanya kekurangan dana dari kebun binatangnya aja, bahkan dari pemasok pakannya itu udah gulung tikar semua. Tapi ada pandangan lain juga bahwa peristiwa pandemi ini menjadi momen untuk seleksi alam terhadap kebun binatang yang dalam tanda petik abal-abal gitu di negeri ini. Jadi kemungkinan ada binatang yang mati, dan itu ada orang-orang yang melihat bahwa itu sebuah bagi satwanya itu ya kebaikan gitu, karena dia udah nggak tersiksa lagi kelaparan gitu, ya udah sebaiknya mati aja gitu. Dan selain itu, kalau misalnya emang kebun binatang udah nggak sanggup lagi mengurus satwa di masa pandemi ini, mungkin saya baca artikel juga dari KLHK ditutup saja gitu dan dikembalikan satwa-satwanya ke pemerintah lewat KLHK itu. Karena sebenarnya semua satwa di kebun binatang Indonesia ini masih milik pemerintah gitu. Nah, ada pula dampak lain bagi satwa maupun bagi kiper-kiper manusianya ya, khususnya di kebun binatang dari peristiwa pandemi ini yang bisa dibilang positif gitu. Misalnya
SOP pengelola kebun binatang itu dalam merawat satwanya jadi lebih ketat dan baik. Itu kan berdampak bagi manusia dan satwanya juga makin bersih. Nah, untuk contohnya juga misalnya Taman Safari. Taman Safari kan kita tahu kalau mau masuk harus menggunakan kendaraan ya, kendaraan bermesin, karena ya kita jalan masuknya aja lewat kandang-kandang satwa dan itu berpapasan langsung dengan satwanya. Nah, ketika tidak ada pengunjung lagi, satwa-satwa di sana jadi bisa menghirup udara yang segar gitu. Jadi nggak ada polusi-polusi udara yang melewati kandang mereka tempat tinggal untuk display mereka gitu. Nah, mungkin itu sih kebanyakan. Jadi ada dampak yang mungkin emang negatif, tapi ada sisi lain juga dampak positifnya. Oke, jadi memang sangat berdampak ya adanya pandemi ini, baik yang negatif dan juga ada yang positif. Nah, itu kan tadi yang di kebun binatang ya. Kalau semisal untuk satwa yang ada di kampus IPB Drama Gini kan juga banyak. Itu berdampak juga nggak sih, Mas? Karena kan mahasiswa kan kebanyakan daring gitu. Ya, untuk satwa di IPB dari kegiatan UKF sendiri kita ada yang namanya monitoring satu kampus di masa pandemi ini, dan kita temukan juga ketika di IPB sepi orang itu banyak satwa-satwa yang baru terlihat gitu hanya pada saat pandemi. Tapi sebelumnya pas tidak pandemi itu tidak kelihatan gitu. Penyebabnya ya biasanya ada migrasi. Kalau migrasi kan tiap tahun ya, jadi wajar kalau pandemi maupun enggak itu tetap pasti kita bisa lihat satwa-satwa baru. Yang kedua penyebabnya itu ya gara-gara sepi orangnya, karena kalau satwa nggak semua satwa bisa beradaptasi dengan keramaian manusia gitu, kecuali misalnya makaka ya, punya ekor panjang, biasanya dia kalau banyak orang ya tetap berani. Terus ada juga penyebab lainnya, biasanya lepasan orang gitu, kayak burung kita baru lihat nih cuma satu atau dua mungkin, nah itu biasanya lepasan orang juga. Seperti yang kita dapat juga dari burung, kita dari masa pandemi ini menemukan 6 jenis burung yang baru terlihat di masa pandemi. Itu kok Melayu, sikatan sisi gelap, sikatan emas, kangkok erasia, elang laut, sama jalak. Nah, itu baru ditemukan di masa pandemi karena ya emang mungkin dampak dari pandemi sendiri yang bawa orang-orang nggak boleh masuk ke IPB dan akhirnya IPB-nya jadi sepi gitu. Mamalia juga kita nemu, ada sero ambrang, kelelawar muka lekuk Jawa, sama barong besar. Nah, itu baru ditemukan juga di masa pandemi, yang mana sebelum-sebelumnya kita susah nemuin mereka gitu. Mungkin itu sih dampaknya.